Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya untuk materi kerajinan tekstil bagian pertama. Anak-anakku yang saya banggakan, mungkin anak-anakku sudah tahu yang mana merupakan contoh dari kerajinan tekstil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anakku menyimak video, kalian dapat memahami definisi kerajinan tekstil. Dan yang kedua adalah kalian bisa memahami fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama kita masuk ke pengertian kerajinan. Apa itu kerajinan? Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, kegunaan, serta menilai keindahan. Sedangkan yang dinamakan dengan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang, kain untuk pembuatan busana, produk kerajinan lainnya. Jadi kalian sudah memahami bahwa minggu lalu kita telah mempelajari tentang kerajinan serat. Sekarang kita masuk ke fungsi kerajinan tekstil. Apa fungsi dari kerajinan tekstil? Yang pertama adalah fungsi sebagai penghias. Untuk kerajinan tekstil, contoh dari fungsi sebagai penghias kita bisa lihat dari hiasan dinding. Ini adalah contoh hiasan dinding yang merupakan fungsi sebagai penghias. Yang kedua adalah fungsi sebagai benda pakai. Yang menjadi contoh dari fungsi kerajinan tekstil sebagai benda pakai adalah busana, aksesoris, dan tas. Dan yang ketiga adalah fungsi sebagai kelengkapan ritual. Yang mana merupakan contoh dari fungsi kelengkapan ritual adalah tenun sinden lion yang digunakan sebagai penolak bala. Ini merupakan fungsi kerajinan tekstil untuk kelengkapan ritual. Sekarang kita masuk ke prinsip kerajinan tekstil berdasarkan fungsi hias dan fungsi pakainya. Sekarang yang pertama, prinsip yang pertama adalah memiliki keunikan bahan kerajinan. Di mana dalam hal ini, contohnya adalah bahan dasar yang digunakan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, dan bahan limbah. Inilah menjadi keunikan dari kerajinan tekstil karena bersumber dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah keterampilan tangan. Dalam hal ini bahwa segala kerajinan tekstil itu diperoleh dari keahlian tukang atau pengrajin yang merupakan campuran berbagai jenis karyanya yang tetap dengan dasar kesadaran material. Ini adalah prinsip yang kedua dalam kerajinan tekstil, yaitu keterampilan tangan. Yang ketiga adalah unsur estetik. Prinsip yang ketiga adalah unsur estetik. Dalam hal ini bahwa suatu kerajinan tekstil itu harus memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas karyanya dengan memperhatikan unsur estetikanya dari karya tersebut. Yang keempat adalah unsur hias. Prinsip unsur hias dalam kerajinan tekstil merupakan unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Yang pertama, kita melihat dari segi ragam hiasnya yang merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lain.
Jadi setiap daerah memiliki unsur hias yang berbeda sesuai dengan ragam hias daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, ragam hias yang ditampilkan pada sebuah produk kerajinan tekstil bertujuan untuk memberikan keindahan dan keunikan agar lebih terlihat artistik. Sekarang, anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini untuk kerajinan tekstil bagian pertama. Silahkan catat, kalian perhatikan materi-materinya. Kemudian setelah kalian memahami, kalian bisa subscribe and kemudian kalian bisa klik lonceng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.